Selamat datang teman-teman semua di konten Republik Republik yang penuh dengan kritik-kritik ya. Karena di negara ini setiap hari ada saja berita-berita yang mengandung humor, mengandung kelucuan yang bisa mengundang Anda untuk tertawa terbahak-bahak. Kali ini kita akan bahas seminggu terakhir ya, apa aja yang lagi ramai di sosial media. Utamanya soal berita-berita apa saja yang mungkin berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Yang pertama, kita akan bahas soal Danantara. Ada kabar nih bahwasanya 844 aset BUMN, termasuk juga GBK dan juga aset dari Sesnek, itu senilai dengan 16.000 triliun. Wah, 16.000 triliun. Dan GBK juga masuk ya dalam pengelolaan Danantara. Gue nggak tahu nih, di luar ketika Danantara pun dilibatkan ya dalam proses pengelolaan GBK ini. Tiket GBK aja mahal banget bos, naiknya bos ya. gue waktu itu kalau nggak salah di kategori 3 itu kisaran cuma 75-100 ribu per ya match kemarin lah lawan Bahrain contohnya. Itu udah naik sampai 4 kali lipat, sampai 5 kali lipat kan. Gimana ceritanya kalau misalkan emang nanti akan dikelola oleh Danantara, apakah nanti akan ada kebijakan soal peningkatan kualitas dari GBK yang dimana juga nanti akan dimahalin juga tiketnya. Dan ini nggak cuma dalam konteks match bola ya, pengelolaan rumput kan juga berkaitan juga, mungkin berkaitan dengan konser kan rumput diinjak-injak segala macam. Apakah nanti harga konser juga akan naik? Kita lihat saja kebijakan dari Pak Prabowo terkait dengan pengelolaan 844 aset BUMN termasuk GBK juga di dalamnya dan beberapa aset-aset lain. Apakah nanti akan berakhir dengan bahagia untuk masyarakat? Apakah akan berakhir sebagai nestapa? Kita lihat saja kebijakan Danantara di Kabinet Merah Putih ini, oke? Yang kedua, kita baca ini ada pengusiran media yang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ada diskusi ya dengan direksi terkait dengan Danantara bersama dengan direksi-direksi yang ada di BUMN. Nah, katanya gue lupa di tanggal berapa ya, 24 Februari kalau nggak salah, Pak Prabowo akan melibatkan partisipasi publik dalam transparansi pengelolaan dana Danantara ya. Tapi jangankan ngomong soal dananya dulu ya, jangankan ngomong soal dana dulu, ngomongin soal ya ampun, ini Prabowo ngomong sama direksi gitu ya, yang harusnya terbuka dan bisa diliput media, ini media tidak dibolehkan gitu untuk meliput ucapan dari Prabowo. Emang ada apa? Emang mau ada jewer-jeweran di sana kan? Nggak mungkin juga Pak kan? Nggak mungkin kan? Daripada kita berasumsi ya dibuka aja ke media, tapi sayangnya tidak dibolehkan dengan alasan katanya Pak Prabowo banyak menegur atasan-atasan yang ada di BUMN gitu ya, dengan alasan tidak enak nanti kalau dipotong di media. Ya itu namanya resiko Pak, sebagai seorang pemimpin. Ya Bapak pasti omongannya ya akan disadur ulang sama media. Makanya jaga-jaga omongan Pak, ya jaga-jaga omongan. Kalau misalkan emang ada omongan yang nggak mengenakan gitu untuk direksi BUMN-nya, ya justru masyarakat juga perlu tahu bahwa BUMN-nya salahnya apa sih sebenarnya selama ini kan, sehingga ada banyak kerugian juga di beberapa BUMN gitu. Kalau nggak salah ada sampai 5-4 perusahaan gitu ya di tahun lalu. Itu juga masyarakat kan perlu tahu, karena emang kan ini kan kita kan konsep bernegara kan emang demokrasi ya, jadi perlu tuh ada suara-suara kritik dari masyarakat dan nggak perlu alergi gitu Pak ya. Semoga kedepannya Pak Alergi tuh pelatih Allegri itu Maya. Semoga Pak Prabowo tidak alergi lagi terhadap keberadaan media. Oke? Kita lanjut lagi ke katanya itu ada kebijakan soal Deddy Mulyadi yang akan mengirim siswa nakal ke barak ya. Pertanggal berapa nih? 2 Mei 2025 ya. Ini lucu sebenarnya. Ini ibarat ada murid nakal dimasukin ke pesantren. Seperti itulah ibaratnya, maksudnya kan core permasalahannya kan adalah bandelnya ini. Kenapa dimasukkan anak-anak bandel ini ke istilahnya institusi ataupun mungkin lembaga atau apapun lah itu yang dianggap secara publik baik gitu. Bukannya nanti malah akan ada intervensi dari mereka. Harusnya
diinternalisasi dulu ke pribadinya masing-masing, Pak. Dan apakah memang pembawaan militer itu adalah form terbaik dalam mendidik anak itu? Apakah nanti anak-anak ini ketika dilatih secara militer akan menjadi lebih baik sikapnya ke depan? Apakah nggak akan melahirkan tentara-tentara ataupun misalkan prajurit militer yang beringas gitu ke depannya? Kan kita nggak mau kayak gitu kan. Indonesia kan tentaranya baik-baik kan. Baik-baik kan tentara Indonesia kan. Polisi kita juga kan baik-baik kan. Makanya daripada itu sebelum dikirim ke barak ya, baiknya mungkin secara personal aja diberikan hukuman anak-anak yang bandel ini, setelah mungkin sudah ada penetapan peraturan gitu ya yang bisa mengubah kepribadian si anak ini menjadi lebih santun gitu ya, lebih baik, lebih sopan, baru mungkin bisa dialihkan ke hobi ataupun minat yang mereka mau gitu, misalkan di sepak bola ataupun mungkin misalkan di seni dan segala macamnya. Jadi jangan langsung apa-apa dimasukin militer, Pak, kalau misalkan militer kita nggak mau melahirkan prajurit-prajurit yang beringas gitu ya. Kan nggak ada yang beringas kan Indonesia kan, tentara kita, militer kita baik semua, apalagi sama buruh dan demonstran. Kita lanjut lagi. Apa nih? Kita akan bahas soal ini juga yang lagi rame teman-teman, ada layoff besar-besaran di berbagai stasiun TV nasional ya. Jadi kemarin mungkin sempat seliweran di media, ada beberapa media yang bahkan sampai layoff 10%, 20% dari karyawannya. Yang dimana ini cukup memprihatinkan gitu, karena mereka jadi kehilangan pekerjaan, yang dimana katanya Pak Prabowo memiliki rencana untuk melahirkan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk anak-anak muda, tapi pada kenyataannya ya layoff juga banyak terjadi di teman-teman yang bekerja di industri media. Dan yang lebih menyedihkannya lagi adalah media itu kan sebenarnya corong daripada suara masyarakat kan. Kalau mereka sendiri manpower-nya dikurangin, jadi semakin kurang juga daya kritis dari masyarakat gitu ya untuk disampaikan pihak media gitu sebagai salah satu pilar demokrasi. Dan menyedihkannya lagi, ternyata gue baca tuh di Twitter tuh gaji mereka juga nggak seberapa gitu. Itu sebenarnya yang bikin agak kasihan sih. Udah mah dipecat, mungkin pesangonnya juga ataupun gajinya sebelumnya nggak bisa backup kehidupan pribadi dia kan. Ya, jadi turut prihatin ya untuk teman-teman yang bekerja di media dan kena layoff dan berbagai macam kebijakan yang mungkin merugikan buat mereka gitu. Semoga teman-teman mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya. Kita lanjut lagi ke Soeharto jadi kandidat pahlawan nasional. Nah ini sebenarnya yang cukup lucu gitu ya, karena ini udah gue sempat bahas di YouTube kemarin. Apa konsiderasi dari Kementerian Sosial atau Menteri Sosial ya untuk menjadikan Soeharto sebagai seorang pahlawan nasional? Karena kalau lihat dari track recordnya ya teman-teman bisa cari sendirilah bagaimana rekam jejak Soeharto dalam mungkin penanganan kasus penanganan HAM berat gitu misalkan ya, ataupun mungkin misalkan invasi militer ke beberapa daerah terujung gitu ya di Indonesia, ataupun mungkin juga kebijakan soal Soeharto yang tidak berpihak kepada masyarakat minoritas gitu ya, bagaimana ketidakadilan dia gitu untuk mengadili orang-orang yang bukan simpatisan ataupun kader aktif dari salah satu partai yang cukup besar gitu ya di era 1960-an. Itu juga mungkin teman-teman bisa cari sendiri track recordnya seperti apa dan apakah pantas gitu Soeharto jadi pahlawan nasional gitu ya. Ini menurut gua agak ironis dan juga agak sedih sih, tapi karena berhubung menantunya sekarang udah jadi presiden, kayaknya jalannya sih untuk jadi pahlawan nasional sih kayaknya udah nggak bisa dibendung, dan kemungkinan sih akan jadi ya, kemungkinan ya, gue harapnya sih enggak, tapi kemungkinan melihat segala kondisi dan orang-orang yang dulu mensupport beliau juga berada di pemerintahan, menjabat sebagai pejabat aktif, kayaknya sulit untuk dibendung gitu ya. Kita lanjut lagi. Pak Bahlil ya mengatakan siap dukung Prabowo sampai 2 periode nggak masalah. Gue nggak perlu panjang-panjang. Pak Bahlil, mohon maaf, setiap foto Anda tampil di media, tolong para media lampirkan trigger warning.
kepada para audiens sekalian. Dan mungkin segitu ya teman-teman, rekapan berita seminggu terakhir yang sedang ramai dibicarakan di sosial media. Kemungkinan sih kalau misalkan konten ini bisa konsisten, dalam beberapa hari ke depan mungkin gue akan bawa 2-3 hari per konten ya untuk beberapa rekapan kebijakan pemerintah yang wadidaw gitu ya untuk kita bahas. Sekian aja teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.